Selamat pagi, Romo dan Rata dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 sekarang ingin menjelaskan tentang mading kami. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan satu tepukan yang bisa dikatakan unyu dan juga bisa mencari teman. Karena di liriknya itu ada bisa mencari teman. Jadi sebelum teman-teman mencobanya, kami akan mentutorialkan tepuk kasih. Namanya tepuk kasih. Nah, unyu kan judulnya? Tepuk kasih. Jadi saya akan menyebutkan liriknya dulu. Nanti saya akan memanggil dua teman saya, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Jadi dalam tepuk kasih itu pasti ada tepuk, karena namanya tepuk. Pasti ada tepuk. Jadi gini, tepuk kasih, tepuk 3 kali. Setelah tepuk 3 kali, cari teman, kiri kanan, itu hadap-hadapan, cari teman. Habis cari teman, tepuk lagi, goyang badan, beri salam, nah, unyu kan? Unyu lah. Mengerti ya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kakak Joki undang, kakak Kristo dan kakak Henry. Diperhatikan baik aja. Siap kak? Siap. Tepuk kasih, cari teman, goyang badan, beri salam. Ulangi karena ada tepuk kasih, cari teman, goyang badan, beri salam. Baik, bukan? Saya ajak teman-teman untuk kami berdiri. Romo atau juga konsep bertiga bukan? Sebelum itu ditentukan dulu kemana kiri kanan. Nanti biar ke sini. Oh. Sudah? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk kasih, cari teman, goyang badan, beri salam. Tepuk kasih, cari teman, goyang badan, beri salam. Baiklah, selamat pagi kembali. Sebelum kita mempresentasikan mading kami hendak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Henry Tagalog. Perkenalkan, nama saya Excelin Sriandira. Kenalkan semuanya, nama saya Thomas Juan Prayoga. Nama saya. Halo teman-teman. Nama saya Alphonsus Lemas Pascalis, bisa dipanggil Termas. Nama saya Carolus Robert Silalahi. Oke, itulah nama-nama kelompok kami. Dan inilah mading kami. Dan kami memberi judul Biak Asem yang kepanjangannya Biak Asep. Yang kepanjangannya Bina Iman Anak Katolik Allah Seminari Palembang. Kami mengilustrasikan sebuah gambar. Tahu kan ini siapa? Ini Yesus dan anak-anak. Kami mengilustrasikan ini karena di saat kondisi saat ini yang pandemi, kami membuat sebuah handphone yang memvisualkan Yesus bersama anak-anak. Jadi dalam keadaan apapun, walaupun itu langsung dan online, kita harus tetap mengenal Kristus sebagai tanggung jawab kita, terlebih terhadap anak-anak. Dari
Bukan ini kita juga menguraikan beberapa pengetahuan artikel, puisi, lagu, kitab suci, harapan, dan pengalaman. Nah, yang pertama kita akan mengetahui sebuah artikel tentang lingkungan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, saya sempat mengutip sebuah artikel yang tentang penggunaan HP dan akses internet. Di sini saya menjelaskan tiga dampak negatif. Yang pertama, gangguan tidur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Brandon College pada 2012, sebanyak 75% anak berusia 9 sampai 10 tahun mengalami gangguan tidur yang disebabkan oleh keseringan main HP sampai tengah malam atau begadang. Gangguan tidur, sifat agresif. Sifat agresif sering terjadi pada anak-anak disebabkan akibat dampak negatif dari konten-konten media sosial yang ada di YouTube dan ada di aplikasi-aplikasi video. Dan yang ketiga, mengganggu pertumbuhan otak anak. Nah, ini yang menurut saya paling parah, karena perkembangan HP yang berlebihan mengganggu otak anak seperti keterlambatan kognitif, daya pikirnya terlambat dan tidak mengikuti perkembangan yang ada di sekolahannya. Tantrum serta menurunkan kemampuan anak untuk mandiri. Nah, di sini kemandirian anak kurang karena terfokus oleh handphonenya sendiri. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh kakak Job. Nah, jadi dari artikel tadi, artikel itu gunanya kami ingin mengulas tentang bagaimana sih bidang manfaat bisa terjadi, bisa penting. Nah, jadi melalui artikel itu mungkin bahwa melalui artikel itu pengetahuan anak-anak tentang itu jadi berkurang karena sering menggunakan TikTok, sering menggunakan Instagram dan media-media sosial lain, buat anak-anak itu merasa asing terhadap Tuhannya sendiri. Nah, bahkan anak kelas SD sekarang pun yang notabene itu masih harus mengenal tentang pelajaran dan tentang Kristus juga, itu malah lebih mengenal tentang mungkin bulan Sepena, juga mungkin tentang Free Fire, Mobile Legends, bukan tentang Kristus. Bahkan mereka kalau ditanya tentang kapan perayaan Yesus mungkin lupa karena sering menggunakan gadget. Nah, jadi disinilah pentingnya bidang iman anak itu. Bidang iman anak itu membuat anak-anak itu bisa mengembangkan pengetahuan mereka tentang Kristus dengan menggunakan metode-metode pengenalan yang menarik. Nah, jadi metode itu seperti sering menggunakan itu membaca kitab suci, tapi dengan cara menjadikan kitab suci atau kisah kitab suci itu dijadikan drama. Jadi seperti ada drama, kakak-kakaknya main drama, yang jadi pemulung jadi pemulung, yang jadi pengemis jadi pengemis. Nah, kadang adik-adik teman-teman saya juga itu saat drama yang disegani itu yang jadi Tuhan Yesusnya. Nah, yang jadi pengemisnya itu nggak dianggap, nggak dianggap pengemis kan. Kakak siapa ya? Jadi semuanya Tuhan Yesusnya yang dianggap. Jadi itulah serunya bidang iman itu. Jadi tetapi ada pelajaran juga yang paling bidang iman itu, kita akan berlatih namanya kesabaran dalam mengatasi anak-anak. Pasti teman-teman tadi seperti dikatakan oleh kelompok 4 bahwa ada kesulitan, benar? Benar. Ada kesulitan untuk mengasuh anak-anak, benar? Karena anak-anak itu mempunyai sifat itu ingin tahu terus, ingin tahu sampai agresif. Nah, itu pentingnya bidang iman anak. Selanjutnya ada sedikit interview dari teman-teman kakak Henry. Ada 2 akan dilanjutkan oleh Kak Henry. Silakan Kak Henry. Oke, baik, terima kasih kakak Joki. Ini ada interview dari para netizen di luar mengenai pentingnya bina iman anak. Dari yang pertama ini ada
kan IG-nya. Pentingnya dia, penting banget sih, karena dia anak-anak kecil bisa mengenal lingkungan gereja. Lalu yang kedua sangat penting karena dengan dia kita dapat mendidik generasi muda penerus bangsa dan gereja untuk masyarakat masa depan. Lalu ada perikop atau ayat-ayat kitab suci yang menggambarkan bahwa Yesus sangat mencintai anak-anak. Yesus sangat menyayangi anak-anak. Maka Yesus berkati anak-anak untuk selalu dekat kepadanya. Saya akan membacakan dari Injil Lukas. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anak yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Lalu itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seseorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Itu merupakan perikop yang ada di dalam kitab suci yang menggambarkan Yesus yang cinta sekali. Lalu akan dilanjutkan dengan bagaimana cara merenungkan Alkitab oleh kata Robert. Mari kita. Maka kakak ini yang sama. Jadi di sini teman-teman, kelompok kami membagikan bagaimana cara merenungkan Alkitab. Yang pertama, teman-teman siapkan dulu Alkitabnya, buku renungan, dan alat tulis. Carilah tempat yang tenang, bisa menggunakan kamar atau gereja, hindari tempat kerumunan. Itu akan mengganggu konsentrasi teman-teman dalam merenungkan Alkitab tersebut. Sebelum memulai membaca, teman-teman berdoa dulu, minta bimbingan Tuhan agar teman-teman mengerti ayat tersebut. Yang ketiga, buka Alkitab sesuai dengan ayat pada renungan hari itu. Jika mau, teman-teman boleh menandai ayat tersebut. Mana tahu ayat tersebut itu bagus untuk teman-teman, bisa teman-teman gunakan sebagai pegangan hidup. Yang keempat, renungan ayat Alkitab hari ini dibantu dengan penjelasan pada buku renungan. Teman-teman bisa membaca ayat tersebut 2 atau 3 kali supaya teman-teman bisa mengerti ayat tersebut. Dan yang kelima, jika telah selesai membaca Alkitab tersebut, teman-teman berdoa kembali menggunakan kata-kata pribadi atau pada buku renungan tersebut. Sekian, terima kasih. Di sini kami mempunyai harapan juga kepada gereja. Di tengah situasi yang serba terbatas ini, gereja ditantang untuk tetap mewartakan kabar sukacita Injil dengan sarana teknologi yang ada. Sekian, terima kasih. Jadi dari majelis kami dapat menyimpulkan bahwa bina iman anak atau pembinaan iman anak-anak usia, kami mengambil usia 4 sampai 12 karena itu yang biasanya dibimbing dan kami didik. Itu sangat penting di kalangan gereja karena mereka adalah benih-benih yang nantinya akan menjadi pewarta dalam menanggapi gereja agar gereja ini tidak hilang identitasnya di tengah kekrisan ini. Inilah kesimpulan dari kelompok kami. Mari kita lanjutkan dengan bernyanyi bersama Mas Kristo. Nah teman-teman, kalau tadi kita sudah mengenal dari Madikani apa itu fungsinya dia atau bina iman anak untuk zaman sekarang khusus. Yang terakhir, kami akan mengenai yang judulnya adalah dia anak-anak datang kepada sesuai dengan berita kitab suci yang sudah dibacakan oleh Mas Indi. Teman-teman kalau mau bernyanyi bisa seperti itu ya. 338.
saksikan gerakannya. Kalau teman-teman ini ingin bernyanyi, boleh. Atau diri gerakan. Udah bukan? Udah. Udah. Mari kita ikut sama-sama. Ayo, Jadi, satu kali ya. satu kali. Siap, Mas. Ayo, mulai. Siap mendengarkan, kini aku datang.